Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas berita tentang jahatnya pinjaman online ilegal. Nah, berita ini saya ambil dari Detik Finance hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020 dengan judul Jahatnya pinjol ilegal, tak bayar nomor foto disebar. Nah, kita akan lihat ya seperti apa isi beritanya. Aplikasi pinjaman online ilegal masih berkeliaran mencari mangsa dengan cara menawarkan pinjaman yang cepat dan syarat yang mudah. Namun di balik kemudahan ada hal-hal mengerikan yang akan dialami oleh penggunanya. Misalnya, pinjaman online ilegal ini akan meminta akses untuk masuk ke kontak telepon hingga galeri foto. Sehingga jika pengguna lalai dalam kewajibannya, si penagih akan menyebarkan foto-foto dan menagih ke seluruh kontak yang ada di dalam handphone tersebut. Ada sejumlah cerita yang mengerikan dari penagihan ini. Berikut berita selengkapnya. Dipaksa jual diri. Penagihan yang dilakukan oleh pinjol tersebut juga tidak manusiawi, mulai dari mengancam sampai mengintimidasi orang yang meminjam uang di sana. Pada 2019 lalu, ada seorang wanita di Solo yang meminjam uang di salah satu aplikasi. Saat itu dia meminjam 1 juta, namun yang diterima hanya 650.000. Sisanya untuk bayar administrasi. Hingga suatu hari, YI mengalami kesulitan membayar dan ia ditagih oleh pihak aplikasi. Dia diancam akan dipermalukan dan fotonya akan disebarkan ke seluruh kontak yang ada di handphonenya. Hingga akhirnya penagih menyebar foto dengan tulisan, jika YI siap digilir untuk melunasi utang. Hari ini, dari informasi yang didapatkan Detik.com, salah satu pinjol online melakukan teror kepada nasabahnya. Aplikasi pinjol ini menyebarluaskan foto diri dan foto KTP pengguna ke kontak yang ada di handphone nasabahnya. Selain itu, pinjol ini juga memberikan keterangan nama lengkap, nomor handphone, dan tulisan jika nasabah ingin menjual tubuh dan ibunya untuk pembayaran utang. Kemudian penagih juga menyebut jika nomor yang dikirimkan foto tersebut adalah nomor yang dicantumkan sebagai penjamin utang. Jika tidak ada pembayaran, maka si penerima foto tersebut yang akan bertanggung jawab. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengungkapkan jika ada nasabah yang mendapatkan perlakuan tersebut, maka nasabah bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Kami mendorong supaya segera lapor ke polisi agar dilakukan proses hukum, kata Tongam saat dihubungi. Dia meminta agar masyarakat tidak mengakses fintech ilegal supaya tidak terjadi ancaman saat penagihan. Kami juga prihatin melihat kejadian ini seperti ini berulang-ulang. Fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat, tapi masih ada aja masyarakat yang mengakses jelasnya. Menurut Tongam, jika masyarakat ingin meminjam uang secara online, bisa meminjam ke fintech lending yang terdaftar di OJK dan daftarnya ada di ojk.go.id. Masyarakat juga kalau mau pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam dengan sistem gali lubang tutup lubang, imbuh dia. Menurut Tongam, pinjaman juga bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif. Sebelum meminjam, pahami risiko dan kewajibannya, jelasnya. Satgas juga telah memblokir ratusan entitas fintech peer-to-peer lending ilegal yang ditangani dan diblokir. Namun fintech-fintech tersebut terus muncul dengan nama baru dan pelaku yang sama. Untuk itu kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberantas fintech lending ilegal ini, kata dia. Ya, kalau kita lihat berita ini ya, jadi memang saya sepakat sih kalau Anda ditagih oleh orang atau aplikasi fintech yang ilegal dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti tadi menyebarkan foto, kemudian menelpon ke seluruh kontak yang ada di handphone Anda, itu merupakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Saya sepakat kalau untuk orang seperti itu harus dilaporkan ke pihak kepolisian, ya. Nah, sebenarnya orang-orang yang menagih itu ya harusnya juga segera diproses. Cuman sepertinya mungkin karena nilainya tidak signifikan, banyak sekali korban yang
tidak melapor ke polisi. Biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, pinjaman online ini kan sebenarnya sifatnya perdata, ya, perdata. Jadi ketika dia mengancam, mengintimidasi dan sebagainya itu maka bisa masuk ke ranah pidana karena perbuatan yang dilakukan dengan cara mengintimidasi, mengancam dan sebagainya itu bisa merugikan orang lain. Tetapi masyarakat pun harus sadar lah ya, jangan mudah tergiur, sepakat ya, jangan mudah tergiur oleh aplikasi pinjaman online. Syarat cuman KTP diberikan ke aplikasi, lalu cair 2 juta atau 1 juta. Padahal itu bunganya mencekik. Nah, yang kedua, jangan mudah Anda memberikan KTP, foto KTP Anda ke pinjaman-pinjaman seperti ini atau ke orang lain lah. Jangan mudah men-share katakanlah nama lengkap, tanggal lahir, alamat, atau mungkin nama ibu kandung Anda, nah, terus nomor telepon. Itu menurut saya hal-hal yang sangat penting ya untuk Anda keep secara personal. Karena kalau Anda sudah share semua data tadi lengkap ke orang lain tuh bisa membobol mungkin financial Anda dan sebagainya. Jadi jangan mudah percaya terhadap aplikasi-aplikasi online, cek dulu kebenarannya, cek dulu data-datanya ya. Meskipun Anda butuh duit juga Anda nggak bisa sembarangan pinjam ke aplikasi online. Nah, saya juga pernah sebenarnya ditelepon oleh, saya nggak tahu, orang nggak dikenal gitu kan, tiba-tiba diminta untuk membayar hutang seseorang. Saya katakan saya nggak kenal dengan si penghutang. Yang kedua, saya juga nggak ada hubungan apapun. Tetapi dikatakan, oh, nama saya adalah nama sebagai penjamin. Dari mana asalnya penjamin? Pengakuan sepihak. Kan nggak ada itu ceritanya. Itulah kadang jangan takut ya bagi Anda yang tidak merasa menjaminkan diri Anda sebagai avalis atau penjamin hutang, terus kemudian Anda ditagih, terus kemudian, oh, nama Anda terdaftar sebagai penjamin si penghutang, ya, cuekin saja atau gertak saja, ya. Karena itu tidak dibenarkan hukum dan bahkan si penjamin maupun sifatnya bortoh itu ya, penjamin hutang, itu harus ikut serta dalam perjanjian kredit harusnya ketika ada pinjam meminjam. Nah, sebenarnya ini kan tidak ada, hanya pengakuan sepihak. Nah, itu saja mungkin yang mau saya sampaikan. Hati-hati ya terhadap pinjaman online ilegal, fintech-fintech yang nggak jelas juntrungannya, hanya mencari keuntungan atau meraup keuntungan dari keadaan masyarakat kita yang mungkin kurang melek secara hukum. Nah, kemudian kalau Anda mendapatkan ancaman ataupun apapun, sebaiknya Anda laporkan juga ke pihak yang berwajib supaya Anda mendapatkan pelindungan. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.